Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budi Utama, NPM 184300056 dari kelas B. Tugas ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Keamanan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 konten yang terancam penjara terkait revisi Undang-Undang ITE beserta contoh kasusnya yang pernah terjadi. 1. Konten melanggar kesusilaan, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. 2. Konten perjudian, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. 3. Konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik, bila dulu diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara. Konten pemerasan atau pengancaman ancaman tetap yaitu maksimal 4 tahun penjara. 5. Konten yang merugikan konsumen, ancaman yaitu maksimal 6 tahun penjara. Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Dan berikut ini adalah contoh kasusnya. 1. Contoh dari konten melanggar kesusilaan. Contohnya, artis Vanessa Angel divonis hukuman 5 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesulitan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rabu 26 Juni menyatakan Vanessa melanggar pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menjatuhkan pidana kepada Vanessa dengan pidana selama 5 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Dwi Puardi, seperti dilaporkan wartawan Surabaya Roni Fauzah untuk BBC News Indonesia. Vanessa terbukti bersalah dan melanggar pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Yang kedua, konten perjudian. Contohnya, Agus Twindi alias Agus Fendi, bandar judi togel beromset ratusan juta yang jatuh hukuman 5 bulan penjara oleh Ketua Majelis Hakim Jihad Arkanuddin dalam sidang Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan hakim itu sangat jauh dari ancaman pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Dilansir dari website resmi Pengadilan Negeri Surabaya, dituliskan bahwa vonis terhadap bandar judi togel online Agus Twindi dijatuhkan pada 7 Maret 2018 lalu. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sengaja mendistribusikan akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Vonis yang dijatuhkan hakim Jihad lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Rista Erna. Pada sidang sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jatim itu menuntut terdakwa dengan hukuman 7 bulan penjara. Merujuk pada pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, yaitu pasal 45 ayat 2 JO, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Disebut terdakwa terancam hukuman 6 tahun penjara. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar bunyi pasal tersebut.
Yang ketiga, konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Contohnya, jaring Superman is Dead divonis 1 tahun 2 bulan penjara kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Sidang vonis jaring Superman is Dead atas kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis 19 November 2020. Pemilik nama asli IGD Ari Astina itu divonis 1 tahun 2 bulan penjara dengan denda 10 juta rupiah. Jaring terbukti bersalah dengan menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial, menyatakan IGD Ari Astina alias Jaring terbukti bersalah, sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan sengaja dan tanpa hak mengunggah ujaran untuk menyebar kebencian atas ras golongan sebagaimana tuntutan alternatif pertama JPU. Tutur Ketua Majelis Hukum Ida Ayu Nyoman Adia Dewi pada Kamis 19 November 2020 dikutip dari YouTube Pengadilan Negeri Denpasar. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menurut Jaring 3 tahun penjara dengan denda 10 juta, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda 10 juta rupiah. Yang keempat, konten pemerasan atau pengancaman. Contohnya, 2 orang narapidana yang masih mendekam di balik jeruji besi di Provinsi Sumatera Selatan melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Tapi ini dengan leluasa menggunakan ponsel di dalam penjara dan berselancar di medsos. AH menggunakan foto berseragam kepolisian di Facebook, mengaku sebagai keanggotaan polisian agar AH bisa mencari mangsa perempuan yang akan diajak berkenalan. Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Polisi Anton Setiawan mengatakan tersangka mencari mangsa perempuan dengan berkomunikasi via Facebook setelah korbannya tertarik. Tersangka mengajak korbannya berkomunikasi di WhatsApp. Saat komunikasi itulah pelaku merayu korban. Korban akhirnya mau diajak untuk video call seks. Ternyata aksi korban tersebut direkam oleh tersangka AH. Berbekal rekaman video call seks korban, tersangka melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang korban. Jika korban menolak mengirim uang yang diinginkan, tersangka mengancam akan menyebarluaskan video tersebut karena takut korban mengirim uang sebesar 3,8 juta rupiah ke rekening AH. Kasus sama pun dilakukan AN, napi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Tersangka divonis hukuman penjara 2 tahun karena tersandung kasus pencurian. Akibat perbuatan itu, kedua tersangka dikenakan pasal 35 J pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kelima, konten yang merugikan konsumen. Contohnya YWP, warga Ujung Berung, Kota Bandung, ditahan Polres Karawang. Dia diketahui melakukan penipuan jual beli iPhone 8 di situs jual beli online Bukalapak. Kata Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama, pelaku YWP memasang iklan menjual iPhone 8 murah jauh dan dari harga standar. Alhasil ada jumlah konsumen yang tertarik dan melakukan pembelian. Tapi setelah uang ditransfer, barang tak kunjung dikirim. Dalam aksinya membuat akun toko online shop pada situs Bukalapak, dan pelaku berpura-pura menjual barang dengan memanfaatkan situs Bukalapak
untuk mengiklankan barang berupa HP iPhone 8. Kemudian pelaku memasang harga yang murah dan memberi diskon agar menarik minat pembeli. Terang Kompol Ahmad Faisal yang dikutip dari Kumparan Kamis 26 November. Ahmad tak merinci harga iPhone murah yang dijual pelaku. Ahmad menerangkan, setelah pelaku mendapatkan korban yang mentransferkan uangnya, pelaku tidak menginginkan barang yang dibeli oleh korban karena memang pelaku sebenarnya bukan penjual dan tidak memiliki barang. Saat ini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman penjara 4 tahun dan melanggar pasal 378 KUHP. Tutup Ahmad. Nah, yang terakhir, konten yang menyebabkan permusuhan isu sara. Contohnya, Rizal dijatuhi hukuman 6 bulan dalam 15 hari penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 5 Juni 2017. Ia dinyatakan melanggar Undang-Undang ITE terkait postingan akun Facebook dan Twitternya, menyatakan terdakwa Rizal secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi dengan tujuan kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara yang dilakukan secara berulang, menjatuhkan pidana dan dengan penjara 6 bulan dan 15 hari dan seluruhnya pidana denda terdakwa 10 juta rupiah, kata Ketua Majelis Hakim Ratmoho. Rizal yang awalnya ditangkap atas tuduhan makar kini didakwa dengan Undang-Undang ITE atas beberapa postingannya, antara lain tanggal 3 Mei 2015, 3 Juli 2015, 2 Februari 2016, 7 September 2016, 3 Oktober dan 13 Oktober 2016. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.